Bapak Ibu yang pernah kehilangan topi Iger, tripod sama topi bisa menghubungi Bapak ini ya. Ketemu lagi kita Pak Yunus. Apa kabar? Gimana, Chat? Baik, alhamdulillah. Kita terakhir ketemu di mana Pak Yunus ya? Kemarin pas lagi mulung itu loh. Pas lagi mulung ya? Iya. Itu video kita itu, yang podcast itu termasuk yang paling ramai loh di podcast itu. Yang pas saya lagi Pak Yunus. mulung itu. Aduh. Pak Yunus ini semenjak tag podcast sama kita itu pernah diundang sama salah satu YouTuber besar, namanya Besok Pagi. Besok pagi, betul. Besok Pagi. Itu gimana Betul, ceritanya bisa diundang Pak Yunus? Gimana ya ceritanya? Saya juga bingung sih ya. Kalau permasalahan ceritanya itu tiba-tiba dapat DM-an aja. Dapat DM-an, Mas, bisa nggak kalau kita undang ke Besok Pagi gitu? Nah, saya konfirmasi dong. Saya konfirmasi sama tim-tim saya juga sekaligus sama orang yang ngajak saya ngedaki. Gimana? Mau nggak? Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita coba aja. Cerita apa waktu itu di Besok Pagi? Besok Pagi itu cerita permasalahan kalau nggak salah itu keganjelan. Keganjelan. Keresahan ya? Iya, ganjel pintu Oh dong. iya. Keganjelan. Keresahan apa tuh? Keresahan lagi pas kita mendaki Pangrango pertama kali. Oh, Pangrango waktu itu. Gunung Pangrango pertama Yang kali. dibawain di besok Yang pagi. dibawain Besok Pagi? Di Lawu. Yang di Lawu. Yang kami bawakan itu di Lawu. Tapi dari pihak tim Besok Paginya itu kemarin pengennya itu kalau bisa bawain yang Pangrango lagi, Bang. Saya bilang janganlah, karena itu kan udah masuk ke channel kami juga kan. Iya. Ke channel Dengkul Gemeter kami loh. Yang ada di bawah ini kan, Dengkul Gemeter. Iya, betul. Kan? Masa iya mau kita bawakan lagi di Besok Pagi? Emang di Lawu ada apa Mas waktu itu? Aduh. Kok bisa Mas ceritain ke Besok Pagi tuh? Di Lawu itu kalau menurut saya estetik iya. Pendakian 3.000 pertama saya, bukan 3.000 pertama saya ya. 3.000 pertama untuk orang yang ngajak saya ngedaki kembali. Anjay. Anda juga pertama? Oh enggak, Anda udah pernah ya? Saya udah pernah mendaki Iya. 3.000 itu saya udah pernah. Cuman ini saya ngebawa orang yang ngedaki 3.000 pertama. Tapi dari sisi horornya waktu itu ya? Iya. Sisi seremnya ya? Dari sisi seremnya dan horornya sih. Oh, oke. Rame waktu itu videonya, Mas? Wah rame banget sih. Sakit hati saya. Iya, kalau mau dibaca lagi di scroll lagi gitu ya kan Mas Rapan. Dia anjir. Enak juga ya kan. Kenapa sakit hati? Sakit hati aja yang katanya ngomongnya, "Ah, ini mah ngelantur nih, nggak jelas nih, sombong nih, bocahnya tengil nih." Yang katanya apa namanya? Gua kalau jadi temennya udah gak mau temenin. Iya, terus yang lebaran lah, ngapain lebaran mah waktunya di rumah. Bego dasar kalau menurut gua sih bego yang komen itu. Tapi komen apa yang bikin lo anjing nih orang nih paling bikin lo emosi itu apa? Yang bikin paling gua emosi itu apa namanya? Jangan ditemenin lagi, Bang. Kak, apa namanya punya temen begitu nyusahin doang, anjing. Lo belum berteman sama gua ya kan? Kalau lo udah berteman sama gua baru dah lo bisa ngomong begitu dah. Mungkin kayaknya sih. Mungkin kayaknya. Lo kan nggak tahu nih pendakian sama gue gimana, gue ngebantuin apa, gue ada ini apa, kan lo nggak tahu gitu ya. Ya begitu lo kan cuma bisa berkomentar aja lah. Tapi semenjak ke Besok Pagi kehidupan Anda berubah tidak? Wah, anjir. Gak berubah sama aja, gak ada berubah-berubahnya. Itu juga mau kagak-kagak kan sebenarnya. Tetap kan? mulung? Tetap mulung. Tetap Sampai mulung. sekarang masih mulung juga. Oh ya gitu. Pengamanan. Iya, pengamanan, mata pencarian juga kan. Temuan paling berharga apa? Temuan paling berharga itu, banyak sih ya. Pemulungnya itu banyak. Tripod yang buat handphone. Tuh. Terus apa lagi ya? Kacamata Iger. Kacamata Iger, topi, apalagi terus ya. Wah banyak dah pokoknya. Itu bukan mencuri tapi kita mengamankan. Siapa tahu ada yang nyari. Iya betul. Ya, mungkin Bapak Ibu yang pernah kehilangan topi Iger, tripod sama topi bisa menghubungi Bapak ini ya. Bisa menghubungi itu juga kalau masih ada ya di saya. Oke Pak Yunus. Pak Yunus kan udah mendaki beberapa gunung lah. Pasti familiar dengan beberapa camp area dan beberapa open trip. Menurut Pak Yunus nih, sekarang kan lagi rame nih salah satu open trip yang dia itu udah matokin tempat camp. Bahkan yang udah mendirikan tenda di situ tuh diusir sama dia. Atas dasar dia udah booking duluan di situ. Menurut Anda gimana? Kalau menurut saya sih nggak worth it ya. Karena kan kita sama-sama pendaki dan pengen ngerasain suasana. Ya udahlah bareng-bareng
kita ngedaki aja kan dari orang nggak kenal bisa saling sapa jadi kenal gitu loh. Iya. Itulah kalau misalnya memang bisa dipatok dan bisa diboking begitu, kalau menurut saya kayaknya nggak asik banget sih. Kalau menurut matok saya kan sih. harusnya nunjukin SHM ya. Nah, itu dong. iya, Seharusnya seenggaknya ada harusnya surat gitu. apa namanya? Surat kepemilikan lah. Iya. Seenggaknya bawa dari kelurahan Harusnya juga, SKTM juga, ke surat keterangan tidak mampu tuh mesti dibawa juga, ya kan? Sebagai oh ya nih, gue surat keterangan tidak mampu karena sudah mematok lahan-lahan di sini. Anjay. Tapi apa urusannya surat keterangan tidak mampu dengan matok tanah? Orang kalau beli tanah pasti mampu dong, Pak. Ya gitu ya. Gimana Anda ini? Justru bantuan pemerintah dong. Iya, benar. BLT nggak ada bentuk tanah, Pak. Enggak sih, kalau menurut saya sih nggak worth it aja sih. Iya, Kita karena- sama-sama bareng-bareng aja sih. Nama-namanya juga kita kan pencinta alam. Ya namanya gunung kan milik bersama ya. Iya, gunung Milik bersama. Betul. Siapa yang cepat yang cepat ya yang dapat. Seharusnya seperti itu. Kalau misalnya Iya. memang masih ada space untuk mendirikan tenda lagi, ya udah kita ajak aja juga nggak apa-apa kalau emang dia mau. Kan logikanya seperti Iya. itu. Ya, tapi kan waktu itu alibinya kan ini karena dia bawa banyak rombongan takutnya nggak dapat tempat. Ya lu kasih kuota lah. Iya. Kan bisa dihitung. Betul. Space-nya berapa, jumlah pendakinya berapa. Bener, setuju. Kira-kira lo beberapa orang kan bisa dihitung space-nya. Benar. Betul. Tapi maaf sih Mas Rapan, kalau selama saya mendaki juga belum pernah ketemu sama yang seperti itu sih. Nggak ada yang Iya, namanya ya untungnya kita nggak pernah open trip ketemu. itu kita nggak pernah ketemu. Kita gitu. kan sering ketemu sama itu open trip. Cuman kita nggak pernah diusir. Iya. Kalau menurut Mas Rapan sendiri itu seperti apa? Kalau ada misalnya Mas Rapan nih udah mendirikan tenda terus tiba-tiba diusir oleh oknum-oknum seperti itu, gimana tuh? Wah, kalau itu mah saya minta SHM-nya dulu. Oh, SHM-nya dulu. SHM-nya mana, Mas? Oh. Kalau enggak ini tanah Tuhan. Iya benar. Madura Iya, dong ya ini tanah tanah Tuhan. Tuhan. Benar. Saya yang duluan, saya yang di sini. Oh, oke, benar. Iya. Benar sih, setuju sih. Benar, Iya. setuju. Oke deh. Udah berapa menit ini? 173 menit. 173 menit. Oh, cukup panjang sekali. Iya, Kita cukup panjang. kalau kita ngobrol mah nggak ada habisnya. Ini sampai Iya. lebaran depan juga kita masih ngobrol ini. Benar. Oke, untuk mengakhiri, mohon maaf jangan di situ, Mas. Apa tuh? Di situ sudah saya booking dari lebaran. Oh. Bisa pergi nggak? Ya begini biasanya harus Kang Dedi minta tolong Kang Dedi. Masukin barak nih, matok-matokin lapak di sini Kang Dedi. Oke, mungkin ada pesan-pesan buat pendaki-pendaki lain, Pak Yunus. Oh, kalau untuk pendaki-pendaki lain kita kan sama-sama mendaki ya, sama-sama belajar. Jadi kalau bisa sama-sama safety aja. Apalagi kalau kita bawa temen yang baru pertama kali mendaki. Kalau bisa jangan ditinggalin. Biar susah gimana pun, biar keras gimana pun, ya kalau bisa kita temenin aja temen kita. Kalau udah capek, ya udah kesepakatan bersama. Jangan kayak yang lagi viral-viral sekarang itu, temennya pengen muncak, tapi yang satunya udah hipo, ditinggalin itu aja. Kalau menurut saya sih safety aja dulu. Safety, jaga kesehatan, logistik, sama izin orang tua, Mas. Sip. Ya, seperti kita pinjam kata-kata Zabin ya, Mas. Oke. Kita naik bareng, jalan bareng, pulang bareng, hilang bareng. Iya benar, setuju. Terima kasih Pak Yunus. Oke, siap.